kami para habaib, memang wujud kami yang pertama datang dari Hadramut, zaman dulu nih datang dari Hadramut, datang pendatang sebagai muhajir, pendatang yang baik, bukan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Hanif Al-Athos ini mengaku-ngaku sebagai pribumi, dan bahkan ya katanya Hanif Al-Athos ini lahir dari rahim-rahim pribumi. Namun ya teman-teman, yang harus diketahui dulu, Bapak Rizik Syihab ini pernah yaitu menghina adat dan budayanya orang-orang Sunda. Di sini Hanif Al-Athos itu mengatakan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini juga keturunan neneknya itu adalah orang Sunda. Nah, di situ teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini pernah yaitu menghina kebudayaannya orang Sunda. Tapi kenapa mengaku-ngaku orang Sunda tapi menghina? Nah, seperti itu teman. Jadi, isinya ceramahnya dari golongan Habib Alawi ini rata-rata suka menghina, mencaci maki, memprovokasi. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah ditipu oleh golongan ini. Dulu mengaku sebagai zuriat Nabi dari sana Yaman, nah sekarang ini malah mengaku yang katanya lahir dari rahim-rahim pribumi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini pembenturan antara habaib dengan pribumi ini bahaya sekali menurut saya. Bahaya sekali, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Satu, ya, istilah itu mengkotak-kotakkan, padahal kami para habaib memang wujud kami yang pertama datang dari Hadramut, zaman dulu nih datang dari Hadramut, datang pendatang sebagai muhajir, pendatang yang baik, bukan penjajah. Dia datang, ada yang dakwah, ada yang berdagang, berbaur sama masyarakat, datang ada yang jadi aulia, Keramat Empang, Habib Ali Habsyi Kuitang, Habib Keramat Sapuro Pekalongan, Keramat Surabaya, Habib Soleh Tanggul, banyak keramat-keramat aulia. Ada yang datang berdakwah, Keramat Tegal datang berdakwah, ada yang datang dagang, ada yang datang hijrah sama keluarganya dan seterusnya, datang baik-baik, yang awal datang. Tapi mereka begitu datang, nikahnya sama perempuan-perempuan pribumi Indonesia. Saya kasih contoh, Al-Walid Al-Habib Rizik itu kalau nggak salah nenek beliau salah satunya orang Bandung, orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda chemistry-nya kenceng sama Habib Rizik, salah satu faktornya mungkin ini, saudara. Nenek beliau orang Sunda, salah satu nenek beliau. Ibu saya neneknya orang Betawi asli, Rawa Belong, namanya Jida Salame bin Engkong Kodir, orang Betawi asli, saudara. Ditarik ke atas lagi dari bapak saya, salah satu nenek saya ada yang orang Bengkulu, anak dari Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Pernah baca kan di buku sejarah sekolahan? Ada, kalau yang sekolah baca tuh di buku sejarah tuh. Artinya apa yang saya pengen garis bawahi di sini? Habaib-habaib yang ada saat ini lahir dari rahim-rahim perempuan pribumi, saudara. Sudah lahir dari rahim-rahim perempuan asli Indonesia, sehingga udah bukan lagi pendatang, saudara. Udah berbaur, udah ikut berjuang dan lain sebagainya. Ayahnya Habib Rizik itu sampai ditembak sama Belanda, saudara. Sampai ditembak gara-gara beliau masuk nyusup ke gudang logistik kerja, tapi tiap hari itu logistiknya Belanda dikasih ke pejuang-pejuang, gerilyawan, rombongannya Kiai Haji apa namanya di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali. Beliau bagiin tuh sampai ketahuan, ada yang ngebocorin, ditembak, lagi lari ditembak sampai pantatnya kena, saudara. Artinya udah berbaur. Dan kami dari kecil diajarin apa? Orang-orang yang apa namanya non habaib disebutnya akhwal. Itu akhwal bukan panggilan merendahkan, hati-hati. Jadi saya mau kasih tahu bagi kalangan habaib sendiri yang nggak paham, bagi orang luar habaib yang nggak paham, itu bukan panggilan merendahkan, itu bahasa Arab dari khal. Khal itu artinya apa? Paman, saudaranya ibu. Apa kalau bahasa Sundanya? Mamang, mamang. Akhwal itu zamannya khal, artinya mamang, saudara. Mamang paman, paman saudaranya ibu. Saking hormat, saking taklim mereka saudara-saudara ibu kami, mereka kakak dan adik ibu kami, mereka darah daging ibu kami, sehingga satu darah daging dengan kami panggil dengan akhwal, paman, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu panggilan adab, panggilan ta'zim, panggilan penghormatan, artinya udah berbaur. Makanya waktu Indonesia merdeka, ya, orang-orang Arab ini langsung otomatis jadi warga negara. Ada beberapa suku lain yang nggak otomatis, harus ngelapor dulu baru jadi. Kalau orang Arab langsung otomatis, kalau nggak ngelapor berarti udah jadi. Kalau dia nggak mau jadi warga negara harus ngelapor. Kenapa? Karena udah berbaur, udah jadi satu kesatuan. Sekarang mau diadu domba.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pengakuan dari Hanif Al-Attas ya, yang dulunya ini kan mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini sudah mulai terpojok, mengaku-ngaku pula dari rahim-rahim pribumi. Jadi lahir dari orang-orang pribumi. Nah, seperti itu teman-teman. Padahal ya teman-teman ya, ceramahnya itu sangat jelas sekali, yang dimana ya seperti Pak Alawi ini yang selalu meninggikan leluhurnya, Yaman, Yaman, Yaman. Jadi Yaman itu adalah negeri para wali. Pasirnya Tarim ini adalah pasir berbarokah. Jadi mereka itu sering meninggikan kota Tarim dan sering yaitu merendahkan Indonesia ini. Bahkan ya teman-teman ya, mereka ini juga membelokkan sejarah yang ada di Nusantara ini. Ya seperti kemerdekaan Indonesia ini katanya itu adalah berkat Habib teman-teman. Padahal pahlawan-pahlawan Nusantara ini banyak dari orang-orang pribumi, tapi mereka belokkan sejarahnya. Mengenai dengan Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, saya sering tegaskan dan saya sering membahas di channel saya ini bahwasanya Habib Alawi ini bukan zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah cucu Mang Ubaid. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Ah Bin, kamu sok tahu." Bukan sok tahu, tapi memang ya buktinya seperti itu. Jadi mereka itu nasabnya tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa, melainkan mentok hanya kepada Ubaidillah. Mereka ngeyel teman-teman, disuruh untuk membuktikan kitab nasab dari abad keempat. Mereka tidak memiliki. Mereka membuat kitab nasab itu dari abad ke-9. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sudah lama ratusan tahun itu terputus ya teman-teman. Mereka ingin mencangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada video untuk pelengkap yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita simak videonya. Bahwa Ba'lawi, Habib ini sama sekali tidak ada kaitan genealogis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari berbagai macam kacamata apapun bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Kenapa ini ada kaitan dengan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Dari ajaran paham keagamaan yang kita anut, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ada sebuah istilahnya itu postulat qadiyah tasdiq, bahwa kita disunahkan untuk menghormati dan mencintai keturunan Nabi. Tentu keturunan Nabi ini adalah yang asli. Nah, Ba'lawi sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi, tentu selama ini dianggap representatif untuk mendapatkan privilege penghormatan dari warga NU terutama. Karena kalau Muhammadiyah sudah merdeka lama, Persis sudah merdeka lama, Al-Irsyad sudah merdeka lama. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWILS. Jadi PWILS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWILS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlaqun. Setiap PWILS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWILS. Warga Nahdlatul Ulama yang telah terbebas dari perbudakan spiritual yang Soekarno itu sebenarnya sudah tahun 1939 mengkritisi tradisi mengkultuskan individu hanya berdasarkan genealogi ini, terlepas dari apakah dalam perdebatan paham keagamaan Nahdlatul Ulama itu selaras dengan dalil-dalil yang kuat atau tidak. Terlepas daripada itu, faktanya hari ini sebagian besar kiai kita memiliki postulat kesunahan, bukan kewajiban, karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Kepada keturunan Nabi yang asli pun tidak ada sama sekali dalilnya. Kalau kepada ahli bait itu dalilnya neriktik, kalau istilah orang Banten. Banyak sekali dalil kita diwajibkan untuk menghormati ahli bait, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Hasan,
dan Husain. Ini dalilnya banyak sekali. Tetapi untuk keturunannya ini hanya merupakan sebuah kesimpulan ilmiah, tesis daripada pandangan beberapa ulama kita. Tidak ada dalil yang khusus yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati dzurriyyah Nabi. Tidak ada. Adapun pendapat yang mewajibkan seperti Imam Asy'arani dan sebagainya, itu hanya dari sisi tasawuf spiritual. Tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebuah istinad, sandaran, sebagai sebuah sanad dan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati turunan Nabi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, bahwasanya mereka itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya teman-teman ya, ada juga yang masih percaya ya teman-teman. Ya terserahlah mereka ya, kita doakan semoga Allah membukakan pintu hidayah. Dan banyak sekali bukti-bukti teman-teman, bahwasanya mereka ini tidak bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengaku-ngaku. Jadi ceramah-ceramahnya itu isinya hanya memprovokasi, mengadu domba. Maka dari itu jangan sampai kita itu diadu domba, yaitu kaum pribumi dengan pribumi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, mengenai ceramah dari Hanif Al-Atas tadi yang saya tangkap, itu ingin diakui sebagai cucu Nabi, walaupun itu lahir yaitu dari rahim-rahim pribumi. Padahal golongan mereka itu mengharamkan, yaitu syarifah nikah dengan orang-orang pribumi, orang-orang non-Arab. Mereka haramkan teman-teman. Tapi ketika mereka itu ingin meminta ataupun ingin menikahi wanita-wanita dari pribumi, mereka membolehkan. Jadi nggak ada keharaman. Jadi ini kan ajaran dari mana teman-teman ya? Dan jelas-jelas ini bukan ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi mereka itu semestinya ya hampir mirip dengan ajaran orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi nikahnya dengan sesama orang Yahudi. Nah katanya menjaga nasab. Nah seperti itu teman-teman. Padahal yaitu putri Rasulullah juga menikah dengan sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah jadi mereka itu mengikuti siapa? Ini dalam segi pernikahan ya teman-teman, yang katanya menjaga nasab. Jadi syarifah itu haram dinikahi oleh orang-orang non-Arab. Tapi giliran mereka itu ya menikahi orang-orang wanita dari pribumi. Dan ini bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu saja, mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, mereka ini juga berani membelokkan bahwasanya para habaib ini bukan ungkang-ungkang, katanya para habaib ini juga ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Jadi ini tidak ditemukan dalam buku-buku sejarah teman-teman. Jadi mereka itu ingin membelokkan sejarah Indonesia ini agar anak cucu kita ini nanti ya tertipu dengan mereka ini. Oh ternyata para habib ini yang memperjuangkan Indonesia, padahal adalah pribumi asli yang mengusir penjajah. Malah dari golongan mereka ini seperti Utsman bin Yahya yang bersekongkol dengan Belanda, diangkat menjadi mufti Belanda. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.